tapi beli rak lagi. Ini orang-orang yang senantiasa merasa kekurangan di dalam hidupnya, bersebab tidak pernah fokus pada apa yang Allah sudah anugerahkan, apa yang Allah sudah titipkan. Sehingga kadang barang-barang yang masih bagus yang dipunyainya itu sampai menjadi tempat laba-laba, karena nggak pernah dipakai tapi berbagi pelit, nggak pernah dipakai tapi berbagi eman. Akhirnya barang itu kumpul luar biasa banyak, padahal barang-barangnya masih bagus, bukan hanya layak pakai tapi bagus untuk dipakai dan bagus untuk dikenakan orang lain. Manfaatnya terus mengalir pada kita, pahalanya juga terus mengalir, tapi dia fokus pada nambah, bukan berbagi atas apa yang dipunya, tetapi nambah atas apa yang dia belum punya. Jadi salah satu ciri penyakit orang yang kufur nikmat adalah orang yang merasa terus kekurangan, bersebab fokus pada apa yang belum dimiliki. Maka orang seperti ini adalah orang yang dengan Shopee, Tokopedia, Lazada dan seterusnya itu nggak pernah puas. Scrollnya itu terus belanja ini, belanja ini, belanja. Perasaan sendok untuk nasi itu udah punya loh, 2. Tapi ada yang warnanya agak bagus dikit, ada apa dikit, murah. Nanti jangan-jangan kalau tidak saya beli sekarang jadi mahal. Ya beli, akhirnya beli. Yang di rumah numpuk, harga promo. Ya di rumah akhirnya numpuk. Jadi mencari apa yang belum dipunyai. Kalau sekedar punya 2, 3, oke lah, untuk sendok, nasi, ya centong ya. Tapi kalau kemudian sudah punya 6, 7, 8 dan masih kurang, itu kebangetan. Berapa sih nasi yang dimakan dan berapa kali sih mengadakan acara besar di rumahnya itu yang membutuhkan itu semua. Kalau kemudian butuh untuk dipinjem-pinjemin, alhamdulillah. Atau beli untuk dipinjem-pinjemin, alhamdulillah. Yang kedua, jadi yang pertama terus merasa kekurangan, bersebab fokus pada apa yang belum dimiliki, sehingga dia gagal mensyukuri atau tertutupi dari apa-apa yang sudah dipunyai, sudah dimiliki dan belum dimaksimalkan. Ada orang beli handphone, beli HP, karena melihat ada HP baru, bentuknya bagus, aplikasinya banyak. Padahal sepanjang dia punya handphone yang dipakai cuma WA, aplikasi yang lain nganggur. Tapi ketika kemudian ada handphone baru yang muncul, adiknya kelasnya lebih ini, beli lagi, tukar tambah lagi dan seterusnya, hanya karena memperturutkan nafsu memiliki apa yang belum dimiliki, padahal yang sudah dimiliki belum disyukuri. Itu masalah hari ini. Makanya ada istilah hedonism treadmill. Orang treadmill itu dulu lari tapi nggak kemana-mana, gitu loh. Ya, tapi di situ aja. Ada orang-orang yang energinya itu untuk membeli banyak hal, tapi kualitas kehambaan atau kemanusiaannya tidak kemana-mana, di situ-situ saja. Jadi terkena penyakit seperti itu. Semoga kita terhindar. Bahwa sesekali ada pada diri kita masih bisa tertoleransi sepanjang kesadaran segera muncul. Yang kedua, saya kaget juga. Yang kedua, para bunda dirahmati Allah, orang-orang yang kufur nikmat itu bisa ditandai dari mudahnya mereka memiliki perasaan iri atau dengki atau hasad. Jadi mudahnya muncul perasaan hasad. Orang-orang yang tidak merasa senang ketika kenikmatan itu diberikan oleh Allah kepada orang lain. Kalau istilahnya Akin itu SMS dulu. SMS, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Jadi kalau ada tetangganya kok keseripan atau apa, kehilangan apa, ada perasaan senang meskipun di dalam ucapannya, Mbak, kalau di Sungkowo sepeda motor jenengan hilang, tapi dalam hati alhamdulillah.
Jadi memiliki perasaan hasad, merasa tidak senang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, dan itu pun bukan hanya berkaitan dengan barang atau materi. Sangat berbahaya ketika hasad itu menimpa seseorang berkaitan dengan kebenaran. Maksud dalam ngata. Dan terus ketika Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu dari kabilah Bani apa? Bani Hashim. Quraisy itu suku besarnya. Di dalam Quraisy itu Bani Hashim, Bani Abduddar, Bani Taim, Bani Abdul Syam, Bani macam-macam, Bani Antik, Bani Taim, dan seterusnya. Rasulullah itu ada di kabilah Bani Hashim. Makanya namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, beliau dari kabilah Bani Hashim. Ketika kemudian Bani Hashim ini ada salah satu anggota keluarganya atau keturunannya yang mendapatkan predikat Nabi dari Allah, menjadi Nabi dan Rasul itu kan bukan pilihan, sesuatu yang tidak bisa kita tawar. Ketika Allah menetapkan seseorang menjadi Nabi, maka disitulah kemudian Allah berikan kemuliaan. Dan ketika kemudian Muhammad bin Abdullah itu jadi Nabi, apa yang terjadi pada Bani Abdusam, Bani Makhzum, yang di dalamnya ada seorang laki-laki yang bernama Amr bin Hisham, yang kemudian kita kenal dengan Abu Jahal. Abu Jahal merasa bahwa kami dengan Bani Hashim ini sama-sama mulia. Tetapi bersebab Muhammad menjadi Nabi, mendapat wahyu dari Tuhan, pencipta langit bumi, maka Bani Hashim berada di atas kita. Sehingga Abu Jahal itu memusuhi Muhammad bukan bersebab kebenaran yang dibawa, tetapi bersebab ketika Muhammad jadi Nabi, maka kabilah kami akan kalah mulia dengan kabilahnya. Itu berarti orang yang menolak bukan karena benar atau salah, tapi bersebab apa, Bu? Gengsi. Ada nggak, Bu, orang yang menolak kebenaran karena gengsi? Oh, yang ngomong lu siapa? Kamu lu siapa? Kamu lu tahu apa? Kamu lo sudah makan asam garam kehidupan atau belum? Jabatanmu lo apa kok membicarakan seperti, menyampaikan seperti itu? Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kufur nikmat. Salah satu sifat orang yang kufur nikmat adalah hasad. Mereka tidak bisa menerima kebenaran kecuali dari orang-orang yang mereka dudukkan lebih tinggi dibanding dirinya, sehingga sulit menerima kebenaran dari orang yang kalau status sosialnya dianggap lebih rendah, derajat pendidikan akademiknya dianggap lebih rendah. Lalu lulusan SMP saja lo kok nasihati orang yang sudah doktoral, ngerti apa? Saya punya sahabat sepasang suami istri, istrinya lulusan S2 dan sahabat saya ini lulusan SMA. Lulusan MAN dan jualan jamu. Oleh Allah dipertemukan dalam rumah tangga, pernikahan. Dan saya lihat, Masya Allah, seringkali kami menjadikan sepasang suami istri yang ada di Tarokan ini, rumahnya di Tarokan, sebagai cermin bagi kami, bahwa ternyata kemampuan akademik itu tidak selalu seiring dengan kualitas kedewasaan seseorang. Lulusan MAN, satunya lulusan S2 istrinya. Tetapi sahabat kami ini Masya Allah, meskipun tidak sampai sarjana apalagi strata 2, tapi kemampuan menyelesaikan sesuatu, memandang hidup, membimbing pasangan itu luar biasa. Karena ilmu hidup itu banyak dipelajari tidak di bangku-bangku sekolah, you know what? Pada saat kita belajar di bangku sekolah, berapa kemudian yang benar-benar kita terapkan dalam kehidupan? Tidak banyak. Banyak orang belajar sejarah, ilmu sejarah, tetapi tidak mau belajar dari sejarah. Dia belajar ilmu sejarah, tapi tidak belajar dari sejarah. Maka mereka tahu Muhammad itu anak Abdullah, ibunya namanya Aminah, kakeknya Abdul Muthalib. Tapi pada saat yang sama dia tidak mencintai dan mengidolakan Rasulullah SAW. Meskipun lidahnya mengatakan saya mencintai Rasul, tapi perilakunya tidak mengikuti Rasulullah. Artinya dia tahu sejarah tapi tidak mau belajar dari sejarah. Jadi bahwa gelar akademik itu hal yang niscaya dalam kehidupan modern, tapi tidak ada jaminan gelar akademik itu seiring sejalan dengan kedewasaan
orang. Umur bertambah itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan, begitu kata orang-orang hari ini. Tidak boleh. Umur bertambah itu pasti, tetapi tidak seiring sejalan dengan kedewasaan seseorang. Sehingga kadang ada orang yang lebih muda, tetapi kemudian jauh lebih dewasa pemikirannya dan sikapnya dibanding yang sudah sepuh. Dan semoga panjenengan bertambah usia juga bertambah dewasa, bertambah matang, bertambah kualitas kehambaan kita di hadapan Allah. Jadi tidak gampang menjadi hasad. Orang-orang tidak gampang menjadi hasad, tidak gampang menjadi iri, tidak gampang menjadi dengki, manakala dia memahami konsep takdir dari Allah, bahwa kenikmatan itu Allah yang berhak memberikan, demikian pula dengan musibah itu Allah yang berhak memberikan. Dan yang salah bukan nikmat atau musibahnya, yang salah adalah ketika kita menyikapinya. Jadi Allah tidak pernah salah dalam soal yang diberikan dalam ujian kehidupan jenengan dan saya. Kalau soal yang manusia buat mungkin salah nggak Bu? Ya. Mungkin buat soal ujian kemudian salah, ada revisinya. Tapi kalau Allah yang membuat soal ujian nggak mungkin salah. Kalaupun kemudian terjadi kesalahan, pasti jawaban kita salah, pasti itu sudah. Sehingga kalau ada perasaan hasad atau iri dalam diri seorang Muhammad Hatta ini, pasti yang salah bukan ujian Allah, bukan kenikmatan yang Allah berikan pada seseorang. Sehingga kemudian komen saya dalam hati, lah iya, kok Allah memberikannya pada orang itu? Atau begini, lah iya, kok yang seperti ini diujikan pada saya? Ini kan berarti kita menggugat yang memberi soal. Gila udah. Kok Allah memberikan kenikmatan seperti itu pada dia ya? Kok kemudian saya mendapatkan ujian yang seberat ini ya? Seakan-akan kita bilang, ya Allah jenengan salah soal. Padahal Allah itu maha benar, Allah itu maha rahman, maha rahim, maha adil, maha bijak. Sehingga setiap soal yang diberikan oleh Allah itu sudah ditakar, sudah diukur, sudah diberikan sekian banyak rambu-rambunya, bingkainya. Tapi kemudian jenengan saya atau saya dan panjenengan itu yang kadang gagal membaca soalnya saja udah gagal, apalagi menjawab. Jadi kadang baca soalnya saja salah, apalagi menjawabnya. Sehingga kita mohon pada Allah tiap hari apa pun, ihdinas siratal mustaqim, agar supaya kita oleh Allah diberikan apa Bu? Petunjuk atas jalan yang lurus. Ihdina, berikan kepada kami ya Allah. Kenapa kami? Bukan ihdi, bukan berikan pada saya. Karena seringkali Bun, kalau saya mohon misalnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah jangan berikan pada kami, saya, istri saya, anak-anak saya, petunjuk atas jalan yang lurus ya Allah. Jangan tunjukkan ya Allah. Karena kadang Bun, kita tahu kalau itu lurus, tapi karena pasangan kita yang nggak tahu, kita ikut nyeleok. Ada seorang kepala keluarga tahu kalau itu salah, dia mau menghindar. Tapi karena pasangannya yang kemudian tidak paham dan tidak tahu, kemudian berkomentar kepada sang suami, Mas, Pak itu kan satu angkatan dengan jenengan, pangkatannya juga satu golongan dan seterusnya. Tapi kok kelihatannya loh Mas, sana itu bisa beli ini, beli itu macam-macam. Kok kita masih seperti ini saja, pagar belum dicatnya apa Mas? Akhirnya sang suami yang pada awalnya lurus kekeh kenceng gitu Bu ya, pada akhirnya terus karena ada kalimat begitu, maka mengambil apa yang bukan haknya ya, dan seterusnya. Sehingga kita mohon pada Allah, ihdina, ya Allah tolong panjenengan beri petunjuk kepada kami, saya, pasangan, anak-anak, sahabat-sahabat gitu kan, agar supaya lurusnya kita itu di-backup oleh orang-orang terdekat kita. Mungkin nggak Bu, orang tua lurus tapi karena anaknya jadi nggak lurus? Melihat anaknya terus ngeluh gitu kan, seperti poin 1 tadi itu, teman ganti handphone dia masih tetap ini, belum disyukuri padahal nggak rusak sama sekali, semua masih berfungsi dengan baik, hanya karena ya bolak-balik cerita. Dan mereka tahu loh kalau aku ini anaknya ayah. Akhirnya bapaknya merasa bisa diremehkan anak saya. Akhirnya
melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat hanya karena keluhan dari anaknya. Jadi sifat hasad, merasa tidak senang dengan nikmat yang diterima oleh orang lain dan menginginkan nikmat itu lepas dari orang tersebut. Ketika nikmat itu lepas dari orang lain, dia justru bersyukur. Ketika nikmat itu ada pada diri orang lain, dia merasa hasad diri atau dengki, merasa bahwa Allah tidak layak, tidak pantas memberikan itu pada orang tersebut. Ini yang menjadikan hidup manusia itu banyak mengalami kegelisahan, bersebab saking seringnya mikir apa yang tidak menjadi porsi bagi dirinya. Itu bukan porsinya, ngapain sih kemudian mikir sepatu orang ganti, kaos kaki orang ganti, pagar orang ganti. Setengah keselaras. Maka semakin kita berpikir apa yang bukan menjadi porsi kita, semakin kita akan disibukkan dengan hal-hal yang menjadikan kita tidak fokus dengan apa-apa yang Allah sudah anugerahkan. Kenapa tidak berpikir, iya sih, dia mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih gede, tapi ya Allah, alhamdulillah ada sesuatu yang panjenengan berikan pada saya yang itu tidak bisa dinilai dengan harta. Anak-anak yang kalau sholat gak pakai disuruh, anak-anak yang ketika membantu kami dengan penuh kesukacitaan, dengan penuh kesenangan, ya Allah, ini gak bisa dibeli, kita membantu. Bahkan untuk menjadikan anak seperti itu, kadang orang harus membayar berlipat-lipat dibanding biaya sekolah pada umumnya, agar supaya karakter anaknya berubah menjadi lebih baik. Pada saat yang sama dia sudah mendapatkan itu, apa yang kemudian harus dia keluhkan? Bahwa memang mobilnya tidak seluar biasa mobil sebelah, tetapi mobil tetangga itu ketika naik, kadang saking hati-hatinya karena kreditan belum lunas. Pada saat yang sama mobilnya sendiri itu mobil yang sederhana, tapi setiap kali naik itu ada gurauan, ada tertawa bersama. Kadang anak yang satunya ngaji pada saat di perjalanan baca Quran, duh betapa nikmatnya tuh. Sedangkan yang ada di mobil mewah itu tidak pernah terdengar kecuali mungkin musik-musik yang tidak mendidik, mungkin kata-kata jorok, mungkin apa. Sedangkan mobil yang satu sederhana tapi dalamnya full berkah. Nasihat orang tua bisa didengar oleh sang anak di dalam kendaraan. Sedangkan di tempat mobil mewah tadi mungkin nasihat dari orang tuanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan, bahkan mungkin dibantah dan seterusnya. Artinya bunda yang dirahmati Allah, betapa rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kagem jenengan kula sami jangan berhenti pada hal yang bersifat zahir, mahsusat, kelihatan di mata, materi. Tapi lihat apa-apa yang Allah hadirkan di dalam rumah tangga kita, istri saya, suami jenengan, yang tidak gampang ngeluh, itu sudah Masya Allah. Yang tidak pernah membanding-bandingkan jenengan atau saya dengan pasangan orang lain. Mak, jenengan kok kayak Bu siapa misalnya? Bu, ya nggak ada di sini Bu maksudnya. Mak, kok jenengan kok kayak, atau mak, kok kamu wah kamu kayak kamu. Mak, kok mama itu seperti Bu Fulana itu loh. Kalau sama suami itu begini, begitu dan seterusnya. Itu kalau istri yang cerdas tuh, lah bapak enggak seperti Pak Fulan. Nah itu suaminya seperti Pak Fulan, makanya istrinya seperti itu. Istri saya kan seperti bapak gitu. Itu seperti jawaban Ali bin Abi Thalib. Tapi nggak usah ditiru jawaban ini Bu ya, jangan dijadikan catatan saya. Ali bin Abi Thalib itu pernah diprotes oleh salah satu rakyat dengan kalimat begini, wahai Amirul Mukminin, ketika panjenengan jadi pemimpin kami, kenapa negara goyah? Negara banyak ujian. Tidak seperti waktu negara kita dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib bilang begini, lah ketika Umar sama Abu Bakar yang pimpin rakyatnya seperti saya. Lah ketika saya pimpin rakyatnya seperti kamu. Makanya negara tidak berkah. Jadi antara pemimpin dengan yang dipimpin harus seiring sejalan, antara kepala keluarga dengan pasangan dan anak-anaknya seiring sejalan untuk kemudian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, baik. Yang berapa tadi Bu? Yang ketiga sekarang.
Yang ketiga ciri dari kufur nikmat adalah orang-orang yang di dalam hatinya senantiasa tomak. Tomak nina, bukan tamak atau serakah. Orang yang terus mengejar sesuatu seperti orang yang haus minum air laut. Pernah minum air laut? Air laut itu, air yang mengandung garam itu. Air laut itu kalau diminum tidak menyebabkan haus kita hilang, tapi bertambah haus. Sesekali jangan coba. Saya pernah soalnya. Ya, tapi tidak sengaja minum sak gelas water. Ya merasakan saja air laut. Air laut itu karena mengandung garam itu, ya, unsur natrium klornya itu menjadikan kerongkongan kita. Kalau pas haus kalau pas haus minum itu nggak hilang hausnya, malah lebih haus lagi. Sehingga diibaratkan seperti orang yang minum air laut, maka dia tidak pernah puas, ingin minum terus itu, nggak selesai, tamak terhadap sesuatu. Bahkan terhadap ibadah sih nggak boleh tamak loh Bun, ada batasnya. Seperti salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya kan tidak Rasul seperti jenengan, Nabi seperti jenengan. Ya Rasul, saya ingin dapat pahala seperti Nabi dan Rasul, maka saya akan terus sholat malam dan gak akan tidur. Saya akan terus puasa dan saya tidak akan berbuka, kata Rasulullah SAW. Bahkan aku yang Rasul pun ketika puasa ada bukanya, ketika sholat malam juga beristirahat, dan aku juga menikah seperti kalian semua. Karena ada orang yang tidak ingin menikah, bersebab menikah dianggap beban untuk dia berdekat-dekat dengan Allah. Wah, nanti kalau saya menikah nggak bisa sholat malam karena dia ganggu. Wah, nanti kalau saya sudah menikah saya nggak bisa terus 5 waktu ke masjid karena ada yang ganggu, gandoli. Ini orang-orang yang kata Rasulullah SAW tidak seperti itu. Hidup itu, puasa itu ada bukannya, sholat malam itu ada tidurnya. Jadi setiap ibadah itu pasti ada masa rehat untuk menjadikan ibadah kita benar-benar terendapkan dan benar-benar merasuk di dalam pikiran kita, hati kita untuk kemudian terlaku dalam amal. Jadi yang ketiga adalah orang-orang yang tamak terhadap harta, terhadap ilmu yang dia cari sebanyak mungkin, tak dalam rangka diamalkan, tapi dalam rangka dia dianggap pintar. Ibu ngaji 1 minggu berapa kali? Saya 5 kali Ustaz, kesini. Dan suaminya kemudian lapor, gimana Bu? Istri saya Ustaz ngaji di mana-mana, perilakunya tidak berubah, yang berubah cuma bajunya Ustaz tambah banyak cicilannya, kudunya tambah banyak. Jadi serakah. Dan yang keempat, orang-orang yang kufur nikmat adalah orang-orang yang mudah terserang penyakit ujub. Ujub itu kalau dalam bahasa kita ajaib. Orang yang mau wowkan dirinya sendiri. Wow, aku kok iso ngono ya? Wow, keren ya saya. Mengeren-kerenkan dirinya sendiri. Orang yang takjub terhadap dirinya dan menganggap orang lain lebih rendah, lebih tidak bisa, lebih rendah, lebih miskin, lebih status sosialnya lebih rendah, dan seterusnya. Orang-orang seperti ini akan menganggap semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersebab ilmunya, bersebab koneksinya, bersebab kemampuan melobinya, dan seterusnya. Sehingga ketika orang tanya, Pak, jenengan kok bisa seberhasil ini ya? Wah, ceritanya itu semuanya tentang aku. Lah saya dik begini, lah saya dik seperti itu, lah saya dik komunikasinya, lah saya dik koneksinya, lah saya, semuanya serba saya ceritanya. Tapi ada orang yang ketika ditanya, Pak jenengan, Masya Allah usahanya kok sampai sebesar ini ya kalimatnya.
Walau Ustaz, ini lo cuma titipan Allah. Saya juga nggak tahu mereka bisa mengenal saya, menghubungi saya kalau yang menggerakkan hatinya bukan Allah. Siapa tahu Ustaz? Kalimat ini beberapa kali saya dengar loh dari orang-orang luar biasa. Yang sudah ngaji, Ustaz. Yang sudah ngaji dan paham. Jadi ketika mereka sudah ngaji, paham dan mengamalkan kalimatnya selalu lawang ini loh Ustaz, itu cuma titipan Allah. Lalu saya tidak pernah tahu loh Ustaz yang menggerakkan hati mereka siapa, kok tahu saya, kok kenal saya jika bukan Allah. Maka kalau kemudian saya kembalikan pada diri saya, diri panjenengan gitu ya, rizki-rizki yang kemudian menjadi jalan atau pintu-pintu panjenengan, itu kalau kemudian kita pilih orang yang ada, maaf contoh sederhana ya. Dulu Bu Catur ini ya, sahabat saya ini, suami beliau juga sahabat saya, guru saya Pak Anang. Bu Catur ini dulu pernah punya teman namanya Pak, yang di Palangkaraya itu siapa Bu Catur? Pak SMA 7? Lupa saya. Sempat jadi ketua KPU di sana. Pak Soehudin. Sodikul Mubin, Pak Sodik. Pak Sodikul Mubin. Pas saya memberikan materi motivasi di SMA 7 untuk anak-anak, Pak Sodik ada, kemudian Pak siapa waktu itu, sampai kemudian ketika beliau pindah ke Palangkaraya, ternyata mengundang saya ke sana. Jadi saya tidak pernah tahu, ya Allah, kok kemudian panjenengan memperkenalkan saya dengan Pangkalan Bun, dengan Palangkaraya, dengan Banjarmasin di Kalimantan Selatan dan seterusnya. Asalnya beliau. Dan siapa yang menggerakkan hati dan memori beliau kok ingat saya? Ya Allah, gitu kan Bu? Ya. Sehingga bukan karena Muhammad Hatta, bukan karena Allah yang mengingatkan hatinya, pikirannya dengan seseorang. Panjenengan juga begitu. Seorang dokter juga begitu, pengusaha juga begitu, dan seterusnya. Sehingga ketika saya mengucapkan terima kasih pada seseorang, ya Allah Bapak, matur sembah nuwun. Walau Ustaz, saya itu cuma kerang saja, setelan saja. Saya itu cuma alat untuk mengalirkan air rizki dari Allah, cuma selangnya saja. Apa yang kemudian harus dibanggakan? Cuma selangnya saja. Wah, saya dengan orang-orang seperti itu, Masya Allah, takjub saya. Rasanya benar-benar melihat Rahman Rahimnya Allah. Jadi orang-orang seperti itu akan sulit menjadi ujub atau sombong, karena mereka yakin bahwa apa yang mereka punya, mereka miliki, ada dalam genggamannya, itu semuanya adalah kiriman Allah, amanah Allah yang kapan saja Allah bisa menariknya. Kapan saja orang bisa melupakan saya, melupakan panjenengan, gitu boleh? Kapan saja. Allah tinggal menarik salah satu informasi dalam memori otaknya, gak ingat Muhammad Hatta, selesai sudah. Gak ingat Bu A, Bu C, Bu D, dan selesai. Panjenengan misalnya punya usaha apa? Catering, salon, apalagi Bu, kalau ibu-ibu, toko, online. Siapa yang menggerakkan hati mereka untuk tiba-tiba melihat barang panjenengan yang jenengan tampilkan, tiba-tiba, wah, senang hatinya, tertarik. Bahkan ada orang Bun yang membeli sesuatu dengan harga yang sangat mahal dan dia beli tanpa menawar, bersebab yang jual itu wajahnya persis ayahnya. Hanya karena itu, bukan karena yang lain. Muncul perasaan kasihan, ingat bapaknya, rasa sayang terhadap ayahnya tiba-tiba dimunculkan oleh Allah. Siapa yang kemudian menjadikan seperti itu? Allah. Siapa yang mempertemukan orang tersebut dengan pembelinya? Allah. Bahwa kita belajar ilmu marketing harus, kita belajar ilmu komunikasi ya, tapi yang menjadikan ilmu itu bermanfaat dan ada berkahnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin kemudian menjadi sombong bersebab apa-apa yang sudah dicapainya, capaian-capaian. Masya Allah, kajian majelis taklim Rodotul Ilmi itu sekarang sampai nggak cukup rumahnya penuh. Itu pasti karena bangkunya enak buat nulis. Itu pasti karena tempat duduknya, itu pasti karena. Yang jelas karena siapa Bu? Allah yang menggerakkan, Allah yang mendatangkan, Allah yang menghadirkan. Maka para bunda yang dirahmati Allah, terhalang bagi orang-orang yang mudah bersyukur atau gampang bersyukur itu dari kufur nih.
Berikutnya para bunda yang dirahmati Allah, apa dampak yang kemudian kita bisa saksikan pada orang-orang yang kufur nikmat? Dampak secara spiritual, ya dampak secara sosial. Yang pertama, orang-orang yang kufur nikmat itu akan memutus akses dari sumber kenikmatan yang lebih besar. Orang-orang yang kufur nikmat itu secara tidak langsung dia akan memutuskan akses atau jalan dari sumber kenikmatan yang lebih besar buat dirinya. Masih ingat surah Ibrahim ayat 7? Di mana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyampaikan la in syakartum, jika panjenengan bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum, maka aku akan zid itu menambahkan nilainya, menambahkan jumlahnya, menambahkan kualitasnya, menambahkan rasanya. Jadi ketika panjenengan mensyukuri, apa misalnya Bu? Pagi hari dikasih suguhan apa Bu? Ini ngintip sambil ngintip. Ustaz, pastel Bu. Wow, pastelnya Bu Nur sangat istimewa. Tidak bikin sendiri. Sangat istimewa. Istri saya sampai gandrung dengan pastelnya Bu Nur Burini. Bukan ini Ustaz, beli. Oh beli. Beli karena dari Raudhatul Ilmi tetap berkah ya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian jenengan disuguhi pastel dan kemudian menerima dengan kebersyukuran, menerima dengan Bunda bilang pastel, jenengan langsung dalam hati, ya Allah, alhamdulillah pas pengen pastel. Ternyata hari ini menunya pastel. Maka ketika jenengan pengen pastel, menunya pastel, makanya jadi lebih enak atau tetap rasanya? Lebih enak. Nilainya sebenarnya 7 jadi 8 karena jenengan bersyukur. Tapi kalau kemudian nilainya 7 jenengan tidak bersyukur, aduh kok pastel ya, pantes ini kan ya lemper. Jenengan dapat pastel padahal pengennya kecewa nggak ketika makan? Ketika melihat sudah kecewa, makan kecewa gitu kan, sehingga rasanya harusnya 7 jadi 5 karena kecewanya kita. Makanya la in syakartum la azidannakum akan ditambah oleh Allah kalau jenengan bersyukur, mungkin rasanya, mungkin nikmatnya, mungkin jumlahnya, karena bundur mendengar jenengan bergumam, ya Allah alhamdulillah pas pengen pastel dapat pastel, kemudian jenengan mau makan gak situ. Aduh kok anakku ya pengen aja sebab bundur lihat, kok gak dimakan tuh? Iya bundur, anak saya juga pengen pastel. Oh sebentar Bu, tampilkan di bungkusannya Ustaz datang. Maka nanti bundur semuanya gak akan dimakan bundur. Jadi ketika kemudian seperti itu digerakkan orang untuk menambah kenikmatan panjenengan, mungkin jumlahnya ditambah, mungkin rasa nikmatnya ditambah, ada sekian banyak yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan atas nikmat tersebut. Tapi kalau kemudian kita kufur nikmat, akses untuk sumber kenikmatan berikutnya akan diputus. Misal gitu nih, jenengan berbagi dengan seseorang. Mungkin di dalam hati jenengan begini, nanti kalau sikapnya baik, orang yang begini akan saya tambahi. Pernah begitu? Pernah ya? Jadi jenengan apa? Tes the water tadi itu ya tak? Coba tak kasih ini. Kalau dia nanti bersyukur, bahasa tubuhnya insya Allah akan saya tambah lagi. Berarti orang baik. Ternyata ketika panjenengan kasih, yang terjadi apa? Wajahnya kecut, bibirnya cemberut. Padahal jenengan sudah siapkan akan nambah. Ketika melihat seperti itu, apa yang jenengan lakukan? Ditahan akhirnya. Jadi orang yang kufur nikmat itu akan memutus akses pada sumber kenikmatan berikutnya. Pasti. Kalau jenengan dan saya kufur atas nikmat anak kita itu. Jenengan dan saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala putra.
Tapi kemudian kita kufur nikmat atas anak yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Seperti apapun anak panjenengan dan saya pun, ketika panjenengan mensyukurinya pasti akan semakin tampak kebaikannya. Semakin kita mengeluhkan pasangan atau anak kita, semakin kebaikannya itu akan tertutupi. Semakin tidak akan kelihatan. Jadi ketika panjenengan dan saya semakin mencoba untuk mensyukuri nikmat yang Allah hadirkan berupa pasangan dan anak-anak, semakin kita akan banyak melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada diri mereka. Tapi semakin kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan atas pasangan dan anak-anak, semakin sulit kita melihat kebaikan pasangan atau anak. Bahkan ketika sudah berbuat baik itu loh, kita masih melihatnya kejelekannya. Anak kita bilang ini, "Dok, mama minta ya, mama lo pengen lo es krimmu atau pengen apelmu, lebih tepatnya pengen apelmu dok." Anaknya pulang dari MBG bawa apel. Mungkin ya, MBG bawa apel. Mungkin lo ya, pulang bawa apel. Ketika bawa apel pengen ibunya lihat. Dan ketika ibunya bilang, "Dok, apelnya bagi-bagi dong," langsung anaknya gini, Bu, dikit apelnya. Gini, Ma. Ibu yang bersyukur, Bu, ibu yang bersyukur akan bilang, "Oh, digigit cuma sedikit, yang besar diberikan mama ya. Ma, aku gigit bukan apa-apa, Ma, aku ingin memastikan apelku ini manis. Kalau manis buat mama, tapi kalau kecut nggak buat mama." Jadi dia gigit cuma ingin memastikan, kecut nggak sih? Ketika kecut manis, Ma, untuk mama. Ini kan anak yang luar biasa. Tapi ketika ibunya melihat dicokot, wah anak gak sopan. Apa kalau ibu dicokot, tidak divalidasi, tapi langsung dimarahi. Gak sopan kan, berarti sisamu. Padahal anaknya pengen ngomong, "Ma, aku pengen pastikan itu manis atau enggak, Ma. Kalau manis buat mama." Dan ketika anak berusaha menjelaskan seperti itu, terbata-bata masih dimarah lagi. Gak mungkin bohong kamu. Akhirnya semua akses kebaikannya tertutup karena kufur nikmat itu menjadikan akses untuk sumber kebaikan berikutnya akan tertutup. Tapi kalau kita menjadi hamba yang gampang mensyukuri kebaikan anak sekecil apapun, sebanyak apapun kalimat nakal orang tua pada anak, pasti ada sisi-sisi baik yang kita bisa syukuri. Kita mau tentu. Sehebat apapun orang tua terhadap anak, pasti ada sisi-sisi kurang orang tua terhadap anaknya. Kita mau tentu. Sehingga kalau anak fokus pada kebersyukuran atas orang tua, akan semakin banyak hal luar biasa pada orang tua. Semakin orang tua itu mensyukuri keberadaan anaknya, semakin banyak kebaikan yang akan ditampilkan oleh anaknya. Maka mari perbanyak rasa syukur agar supaya apa? Sumber kenikmatan yang lebih besar oleh Allah dialirkan, aksesnya dibuka. Tapi kalau kemudian sudah sejak awal kita kufur nikmat, akses untuk kebaikan berikutnya oleh Allah akan ditutup. Sehingga yang ada cuma rasa jengkel, rasa marah, rasa kecewa ya, dan seterusnya. Ada kisah begini. Tuh, ini kisah di perumahan kami. Kalau di sini ada, jangan bisa konfirmasi ya. Perumahan Jawa, atau kalau di sini ada bunda-bunda, biasanya 1-2 juga derek. Yang bisa konfirmasi pada bunda. Jadi seorang mbah-mbah Bu yang aktif di musola kami, aktif sampai kemudian Allah mentakdirkan beliau sakit. Dan ketika beliau sakit, sakitnya pas saya mau mantu itu Bu, pas jelang hari raya. Sehingga ketika kemudian saya mau hari H putri kami menikah, satu hari sebelumnya itu ibu-ibu itu bilang ke istri saya, termasuk Bu RT, "Mi," kalau manggil istri saya Umi, "Mi, alhamdulillah Mbak Fulana rasanya sudah tenang karena Ustadz Hatta sudah mendoakan dan menguatkannya dengan surah Fatihah tadi pagi." Saya dengan istri kaget, karena kami belum ke sana. Jadi saya dengan istri belum ke sana. Rencananya kan sorenya, itu paginya ibu-ibu ke sana terus cerita sama kami, karena kami disibukkan dengan urusan pernikahan putri kami. Sorenya aja. Ternyata ibu cerita nih,
kami belum ke sana. Terus yang ke sana siapa? Yang ketemu sama Mbak Fulana tadi berarti siapa? Ya Allah alam. Ya mungkin malaikat atau siapa. Tapi saya tidak cerita tentang itu intinya. Setelah itu kemudian besoknya putri kami, saya kesana sama istri, ketemu dengan beliau, ngobrol. Saya tidak mengulik cerita tentang tadi pagi itu. Dan intinya beliau tanya begini, Pak Ustadz, Mbak Farah nikahipun kapan? Benjan Mbak, lontonganipun injek, insya Allah dalam rantos. Dalam rantos Bu, insya Allah dalam rantos. Saya mikir apa mau ke tempat putri kami menikah, memberi doa dan seterusnya. Tapi kalau lihat tubuhnya sudah nggak mungkin lagi gitu. Yang paling ditakutkan oleh warga, oleh Pak RT adalah ketika beliau meninggal pas pernikahan. Itu kan dari satu perumahan, bingung loh Bu, satu suasananya haru, satu suasananya gembira. Sampai sepanjang pernikahan itu, pagi sampai siang, Pak RT itu bolak-balik lihat HP karena bunyi, takut kalau Mbak Fulana meninggal. Dan ternyata alhamdulillah dokter, sampai semuanya selesai. Ternyata malam hari setelah anak saya menikah, beliau kuntur datang Gusti Allah dan insyaallah husnul khotimah. Tadi yang menarik begini Bu, tentang syukur ini. Dia tuh pengen Bu, anaknya putri satu-satunya itu sholat. Betul keturutan. Beliau berdoa setiap waktu, setiap saat, dan benar Bunda. Tapi akhirnya ternyata doanya oleh Allah tidak diijabah saat beliau hidup. Tapi saat beliau wafat, anaknya merasa terpukul. Sampai kemudian hari ini Bu, bukan hari ini ya, beberapa hari ini, beberapa minggu ini, itu sholat jamaah di musola kami. Putri. Jadi saya, ya Allah, kadang doa itu tidak diijabah pada saat seseorang masih seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mohon kepada Allah, ya Allah, wa ba'as alaihim rasulan minhum yatlu alaihim. Ya Allah, utuslah atas negeri ini ya Allah, kaum ini ya Allah, seorang nabi yang akan membacakan ayat-ayat-Mu pada mereka. Tidak diijabah saat Nabi Ibrahim hidup. Tapi saat Nabi Ibrahim wafat, 4200 tahun kemudian Nabi Muhammad dihadirkan oleh Allah. Kadang doa kita itu tidak diijabah Allah saat kita hidup. Maka jangan pernah putus asa berdoa. Mohon kepada Allah Subhanallah. Jadi mohon kepada Allah tanpa putus asa, maka sumber nikmat berikutnya, kenikmatan berikutnya oleh Allah kemudian diberikan. Akhirnya sholat. Dan bagi saya yang melihat beliau sholat itu perumahan itu bersyukur, ya Allah ini keajaiban ya Allah. Kayak enggak mungkin sholat sudah orang seperti tadi, keajaiban. Wah, bukan kamu sholat. Saya sempat kaget, saya lihat agak lama ya. Alhamdulillah ya ajaib. Mujizat-Mu ya Allah atas ibu yang luar biasa. Yang kedua, fokus pada energi negatif akan apa? Menciptakan realitas yang negatif juga. Orang yang fokus pada hal yang negatif, orang yang kufur nikmat, akan menghadirkan sesuatu yang dia akan kufuri lagi meskipun itu nikmat. Kekufuran berikutnya yang dilahirkan. Jadi dalam otak manusia itu ada RAS namanya. Dulu waktu baca neuroscience itu kita baca RAS, reticulum activating system. Jadi otak kita itu ketika kemudian kita aktifkan RAS itu, reticulum activating system itu pada hal-hal yang bersifat baik, dia akan memfilter hal-hal yang buruk untuk tidak masuk dalam otak. Tapi kalau kita fokus pada hal buruk, maka dia akan memfilter hal baik dan bisa masuk. Jadi kalau kita melatih ya, pusat alam bawah sadar kita untuk terbiasa memfilter hal-hal yang buruk, maka yang masuk hanya yang baik saja. Tapi kalau kita terbiasa fokus pada apa-apa yang baik untuk kita filter, maka yang buruk justru yang akan masuk. Oh, berarti sangat bergantung pada konsep filtrasi otak, hati, dan rasa kita. Jadi kalau kemudian dari itu dilatih, harus dilatih agar supaya panjenengan dan saya itu memiliki refleks menolak hal yang buruk dan menerima hal yang baik. Fokus pada hal yang baik dan tidak pernah fokus pada hal yang buruk.
Seperti yang sering saya jelaskan, saya sampaikan pada panjenengan, kalau ada seorang ibu, seorang bapak, sepasang orang tua yang ketika anaknya pulang membawa rapot, semua nilainya 8, 2 ada 9, 1 ada 7, dan 1 ada 5. Secara umum orang fokus pada nilai 5. Itu yang jadi masalah. Fokus pada angka 5 dan lupa bahwa ada banyak hal yang kita bisa memuji anak kita, memberi motivasi, memberikan selamat. Masya Allah nih, bahasa Indonesia muslimona, insya Allah kamu bakat jadi jurnalis, sastrawan, dan seterusnya. Oh, nilai matematika kamu kok 5 ya, Le? Jangan-jangan kamu memang tidak bakat di bidang numerik, di hal yang bersifat logika. Tapi nggak apa-apa nak, bisa dilatih. Ya paling nggak dapat 6 lah. Nggak harus 9 seperti temanmu. Karena abah tahu, ayah tahu, umi tahu, bakatmu ada di sini. Masya Allah, nilai bahasa 9, sejarahmu 8. Artinya apa? Membiasakan refleks kita tidak fokus pada hal yang buruk. Dari siapa? Kita ketemu sama teman kita, ya. Masya Allah Mbak, wajah jenengan seger pagi ini. Jangan, Masya Allah Mbak, kok lo jerawati membanding gini? Dari wajah yang sekian persen bersih itu pun jerawat cuma berapa persen toh? Tapi kita fokus pada jerawat orang. Maka sepanjang ikut pengajian beliau bingung nutupi jerawat itu. Ini hanya karena komentar gitu. Jadi fokus pada kebaikan, fokus pada kelapangan, fokus pada kesukacitaan. Untuk kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup hal-hal yang menggelisahkan, hal-hal yang menyempitkan, dan seterusnya. Jadi ada seseorang, ini ada di bukunya Pak Hamka, judulnya Tasawuf Modern. Suatu hari orang tersebut umroh. Ketika umroh dia pulang, saat pulang dia ketemu sama Pak Hamka. Kemudian cerita, Buya, katanya Mekah itu kota suci, tanahnya tanah haram. Ternyata di salah satu hotel Mekah kok ada PSK-nya ya. Waktu itu sebenarnya bukan PSK, masih kalimat yang kasar. Kok ada PSK-nya? Pak Hamka tersenyum sambil bilang, Alhamdulillah, saya diizinkan oleh Allah berkali-kali haji dan umrah, tidak pernah bertemu di hotel-hotel itu seorang pun PSK. Bersebab kata Pak Hamka, setiap orang akan dipertemukan dengan apa yang mereka cari. Setiap orang akan ketemu dengan apa yang mereka persepsikan. Kalau jenengan di sini fokusnya dengan apa misalnya, tidak nyamannya duduk karena rempet-rempetan, maka sepanjang ngaji jenengan mesti mikirin, gak enak ini, gak enak. Tapi kalau sepanjang di sini tuh fokus dengan ilmu, duduk seperti apa pun nyaman. Gimana boleh? Sepanjang fokus pada ilmu, ilmunya jadi berkah, jadi nyaman, dan seterusnya. Meskipun duduknya tetap mungkin sempit, tapi jenengan merasa nyaman, ini berkah ya. Karena seperti inilah kami kelak di padang mahsyar ya Allah, seperti ini saling bersenggolan dan seterusnya. Dan semoga senggolan di samping kanan kiri saya ini adalah pembela-pembela saya kelak di hadapan jenengan. Sahabat-sahabat saya mempersaksikan kebaikan saya kelak di hadapan. Amin. Bukan justru menjadi para penuntut kita, tapi para pembela kita. Jadi fokus dengan hal yang untuk kemudian mendapatkan sumber-sumber kebaikan berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dari situ ada yang mau disampaikan, Bu? Tepat di jam 9:30. Ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, dikurangi? Enggak ibu-ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, tapi tolong disesuaikan dengan temanya ya, jangan keluar dari temanya. Ya. Kalau keluar dari tema, jadi keluar dari rumah. Pada nonton? Bunda-bunda? Sambungnya. Baik para bunda yang dirahmati Allah, insya Allah akan kita sambung di Jumat depan dengan tauhid. Mohon maaf hari ini dalam boten sempat membuat makalah materi. Insya Allah nanti kita akan bawakan di pertemuan minggu depan ini. Minta tolong diingatkan di Bunda Nur ini. Kalau saya punya utang. Demikian para bunda yang rahmati Allah, semoga panjenengan kula sami dados piantun dados hamba Allah ingkang kamil syukur sulit nurut, ingkang dijauhkan dari sifat kufur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dianugerahi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah wabarakatuh, dan teranugerahi pula putra putri dzurriyyah yang saleh-salehah dan qurrata a'yun insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadikan dunia baik bagi kami ya Allah, pekerjaan kami, rumah kami, kendaraan kami, apa-apa dunia yang Kau titipkan kepada kami, termasuk pasangan hidup dan anak-anak keturunan kami, orang tua kami. Wa fil akhirati hasanah. Kau jadikan baik barzah kami, Kau jadikan baik mahsyar kami, sirat kami, mizan kami, hisab kami. Wa qina adzabannar, dan Kau masukkan kami dalam surga tanpa harus mampir dulu ke dalam neraka-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.